Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota. Saya Naila Abdullah dengan NIM 513 Saya Naila Fiadani dengan NIM 514711. Saya Arifah Naila dengan NIM 522132. Saya Tintin Isnaini Saputri dengan NIM 516051. Dan saya Yandra Pujiantoro dengan NIM 52153. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil analisis laporan keuangan pada BLU Rumah Sakit Kanker Darmais dengan judul Sebagai badan layanan umum, RS Darmais tidak hanya dituntut memberikan layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga memastikan kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan melalui penggunaan rasio likuiditas, efisiensi, dan efektivitas sangat penting untuk memahami kondisi finansial dan pengelolaan aset, serta kemampuan rumah sakit dalam menjaga keberlanjutan layanan. Melalui rasio keuangan tersebut, kita dapat melihat bagaimana RS Darmais memenuhi kewajiban jangka pendeknya, memanfaatkan aset tetapnya, mengelola pendapatan layanan, serta menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan surplus yang dihasilkan. Selain itu, analisis rasio juga memberikan gambaran apakah penggunaan sumber daya sudah dilakukan secara optimal dan selaras dengan misi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melakukan analisis rasio tersebut, dalam penelitian ini kami menggunakan pedoman telaah dan analisis laporan keuangan BLU yang diatur dalam Per 28 2019 oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta pedoman audit kinerja keuangan RS BLU yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Kedua pedoman tersebut menjadi dasar dalam menentukan jenis rasio, metode perhitungan, serta kriteria penilaian kinerja keuangan RS Kanker Darmais. Rasio likuiditas Rumah Sakit Kanker Darmais tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa rasio kas bersifat fluktuatif. Terjadi penurunan pada tahun 2022 hingga 2023 akibat dampak pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat lebih memilih layanan daring serta adanya perubahan proporsi pendapatan dan alokasi APBN. Namun, rasio kas naik tajam pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan surplus operasional dan penurunan kewajiban jangka pendek. Rasio lancar juga mengalami fluktuasi. Rasio ini naik signifikan pada tahun 2021, kemudian turun pada tahun 2022 hingga 2023 karena adanya pembayaran kewajiban ke pihak ketiga yang meningkat. Pada 2024 rasio naik kembali akibat turunnya kewajiban dan penyisihan piutang yang menurun. Secara keseluruhan, Rumah Sakit Kanker Darmais dinilai masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, didukung oleh persediaan dan kas yang cukup besar. Perubahan efektivitas RS Darmais selama periode 2020 hingga 2024 sangat dipengaruhi oleh dua fase besar, yaitu fase pandemi di 2020 hingga 2021 dan pasca pandemi pada 2022 hingga 2024. Di tahun 2020, efektivitas ini berada pada kategori yang baik dengan ROA sebesar 11,3% dan ROE sebesar 9,29%. Namun pada 2021 terjadi penurunan yang sangat tajam. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembatasan layanan atas pandemi yang menurunkan jumlah pasien reguler. Sementara pada saat yang bersamaan, RS Darmais juga menerima banyak alat hibah kesehatan terkait COVID-19 yang menyebabkan kenaikan aset tetap tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan surplus, sehingga menyebabkan efektivitas ini berada pada titik rendah. Memasuki 2022 hingga 2024, efektivitas kembali meningkat signifikan seiring dengan pemulihan layanan onkologi terpadu. Kunjungan pasien kembali stabil dan pemanfaatan aset juga meningkat. Investasi pada perangkat berteknologi tinggi seperti alat radioterapi Linac menambah kapasitas layanan dan tren peningkatan ROA serta ROE selama 3 tahun berturut-turut. ROA dan ROE menunjukkan peningkatan pada periode 2022 hingga 2024 yang menunjukkan kemampuan RS Darmais memulihkan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset serta ekuitasnya setelah tekanan pandemi. Sehingga kinerja 2024 mencerminkan keberhasilan Rumah Sakit Darmais dalam menjaga efektivitasnya dan menghasilkan surplus secara berkelanjutan. Namun, ada tantangan bagi manajemen untuk memastikan bahwa alat berbiaya tinggi tersebut memiliki tingkat utilisasi yang optimal sehingga surplus dapat dimaksimalkan dalam menjaga tingkat penyusutannya. aspek selanjutnya yaitu efisiensi. Dalam hal ini, BLU Rumah Sakit Kanker Darmais, di mana aspek ini mengukur seberapa baik rumah sakit mampu mengelola sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan operasional dari layanan yang telah diberikan. Indikator utamanya biasanya dilihat dari dua rasio utama, yaitu rasio POBO dan juga rasio BOPO, pendapatan operasional terhadap beban operasional dan juga beban operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, rasio POBO menunjukkan kemampuan BLU dalam menghasilkan pendapatan operasional untuk menutup beban operasional. Semakin tinggi nilai POBO, maka semakin mandiri dan juga efisien operasional dari rumah sakit atau BLU tersebut. Sementara itu, BOPO digunakan untuk melihat seberapa besar beban operasional dibandingkan pendapatannya. BOPO yang semakin kecil berarti biaya dikelola dengan lebih efisien. Berdasarkan laporan keuangan dari Rumah Sakit Kanker Darmais yang kami hitung dari tahun 2020 sampai 2024, rasio POBO menunjukkan pola yang fluktuatif. Tahun 2021 menjadi titik terendah di mana nilai 0,90 yang menandakan pendapatan belum mampu untuk menutup beban operasionalnya. Namun setelah itu, kinerjanya semakin membaik hingga mencapai angka tertinggi 1,36 pada tahun 2024. Sebaliknya, pada rasio BOPO justru mencapai titik tertinggi, yaitu di tahun 2021 pada nilai 1,11, yang menggambarkan ketidakefisienan karena beban lebih besar daripada pendapatannya. Tetapi setelah itu, kinerjanya semakin membaik secara konsisten, hingga turun ke posisi 0,74 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, dua tren ini menunjukkan bahwa meskipun di tahun 2021 sempat menjadi tahun yang tidak efisien, namun Rumah Sakit Kanker Darmais ini berhasil memulihkan ketidakefisiennya dan menunjukkan kinerja yang semakin baik dan stabil sampai tahun 2024.
Selanjutnya adalah rasio imbal jasa layanan BLU selama tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, pada tahun ini menunjukkan perkembangan yang cukup berfluktuasi. Pada tahun 2020, rasionya sebesar 0,23, namun menurun tajam menjadi minus 0,11 pada tahun 2021. Nah, angka negatif ini dapat menunjukkan bahwa BLU belum mampu menghasilkan surplus dan berada dalam kondisi yang defisit. Kondisi mulai membaik di tahun 2022 dengan kenaikan rasio menjadi 0,18 dan stabil di 0,17 pada tahun 2023, kemudian meningkat lagi menjadi 0,26 pada tahun 2024. Nilai tahun 2024 ini merupakan nilai yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan dapat menunjukkan bahwa BLU semakin efektif dalam mengelola layanan dan mampu menghasilkan nilai tambah secara konsisten. Sementara itu, rasio belanja pegawai menunjukkan kecenderungan menurun setelah lonjakannya di tahun 2021. Dari 30,67% di tahun 2020, rasionya meningkat menjadi 41,56% pada tahun 2021, yang artinya porsi belanja pegawai sangat membebani pendapatan operasional. Nah, namun pada tahun 2022, rasionya menurun menjadi 30,68% dan kemudian 30,30% pada tahun 2023 dan mencapai titik terendahnya yaitu 28,67% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa BLU berhasil mengendalikan belanja pegawai dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan SDM-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rasio pengembangan aset tetap, di mana rasio ini kita membahas rasio perputaran aset tetap dan rasio optimalisasi aset tetap atau rasio imbalan aset tetap. Berikut hasilnya dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Rasio perputaran aset tetap tahun 2024 sebesar 0,38 itu menunjukkan bahwa Rumah Sakit Kanker Darmais mampu menghasilkan pendapatan layanan operasionalnya sebesar 0,38 kali dari total aset tetapnya. Meskipun sempat naik pada tahun 2022 sampai 2023 lalu turun tipis 0,01 pada tahun 2024, fluktuasi rasio ini masih tergolong wajar. Secara keseluruhan, nilainya tetap positif dan mencerminkan bahwa Rumah Sakit Kanker Darmais mampu memanfaatkan aset tetapnya secara efisien untuk mendukung optimalnya layanan. Sedangkan pada rasio imbalan aset tetapnya, di tahun 2020 sampai 2024 itu berfluktuasi dimulai dari 0,08 pada tahun 2020, kemudian turun menjadi minus 0,03 pada tahun 2021 akibat defisit dan ketidakefisienan pengelolaan aset. Lalu kinerja mulai pulih sejak tahun 2022 hingga 2024 dengan peningkatan terbesar pada tahun 2024 sebesar 0,10%. Nah, secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Kanker Darmais itu semakin efektif memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan surplus. Kesimpulan dari analisis yang akan dilakukan dari keuangan Rumah Sakit Kanker Darmais tahun 2020 sampai 2024 terlihat kinerja yang sempat menurun akibat adanya pandemi, khususnya di tahun 2021. Namun likuiditas, efektivitas dan juga efisiensi semuanya membaik secara bertahap, khususnya pada tahun 2024 yang menjadi tahun yang paling kuat yang menunjukkan bahwasanya Rumah Sakit Kanker Darmais ini berhasil memulihkan keadaan operasionalnya dan mengelola sumber dayanya yang jauh lebih optimal. Yang penjelasan dari kelompok kami, terima kasih sudah menyaksikan.